Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tauhid qaidatal Islam wa aslahu wa ra'asahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihidayah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ba'da maghrib Masjid Nur Baitullah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia ini guna mengisi kejiwaan kita dengan ilmu pengetahuan agama. Sesungguhnya manusia akan sempurna mengaruni kehidupan dunia ini apabila memiliki ilmu pengetahuan, dan akan tersesat jalannya apabila tidak memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menuntut ilmu pengetahuan itu dianjurkan oleh Nabi mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya bagi orang muslim yang beriman kepada Allah. Ibaratkan makan, orang yang mencintai ilmu itu dia tidak pernah kenyang. Oleh karena itu saya ulangi lagi, yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah ilmu pengetahuan. Apabila kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka sama seperti orang berjalan di malam hari dengan penuh gelap gulita tanpa ada penerangan. Oleh karena itu peribahasa mengatakan, ilmu adalah laksana lampu di dalam kegelapan, apalagi gelapnya kubur. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin kita selamat, bisa sukses berada di dalam alam kubur. Oleh karena itu apabila kita mencintai kehidupan dunia, seharusnya diiringi dengan mencintai kehidupan akhirat. Karena pada hakikatnya manusia akan berakhir kehidupannya. Sebagaimana dikatakan surah Ibrahim ayat 12, alladzina yastakhibunal hayatad dunya alal akhirati wa yasuddu na'an sabilillah, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, dan mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi kalau dimaksud oleh ayat ini orang yang sesat hidupnya, satu, orang yang menghalangi orang menuju jalan Allah, apakah dengan perkataan, dengan sikap ataupun perbuatan, dan ia memilih jalan yang bengkok di dalam hidup. Artinya jalan yang dipilihnya itu bukan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, jadi orang yang semacam ini orang yang sesat sejauh-jauhnya dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu dalam hidup kita memilih dua kata. Satu, keberhasilan. Kalau keberhasilan diiringi dengan kesuksesan, kesuksesan diiringi dengan kerajinan, keterampilan, kemauan yang keras, apalagi menuntut ilmu pengetahuan harus diiringi dengan pengetahuan yang keras. Lawan dari kesuksesan itu adalah kelalaian di dalam hidup. Nah, oleh karena itu masalah lalai ini
disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Jangan kamu bermegah-megahan di atas dunia yang telah melalaikan kamu, hatta jurtumul makabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita boleh beraktivitas di dalam dunia, apapun profesi dan pekerjaan kita, tapi harus ada keseimbangan. Tatkala diseru untuk mengerjakan salat, kita harus istirahat dari aktivitas dan kegiatan hidup kita melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau kita melaksanakan perintah Allah semacam itu, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di dalam kehidupan. Nah, jadi yang menyebabkan kita lalai di dalam hidup ada 3 sebab. Pertama, karena kita terlalu menuhankan harta benda di dalam kehidupan. Seolah-olah harta benda itu mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal kalau mengatasi masalah tanpa masalah itu kepenggadaian. Kalau kita berpatokan, kalau yang menyelesaikan masalah kehidupan hanya harta semata-mata, kita mengesampingkan Allah dalam kehidupan, inilah perjalanan kita terlanjur mencintai dunia yang tidak disukai oleh agama. Justru agama itu menganjurkan supaya kita seimbang dalam hidup. Ada kalanya bekerja, ada kalanya istirahat. Nah, justru kalau sampai umpama waktu zuhur kita mengambilkan air wudu, berarti kita mengendorkan segala saraf dan aktivitas kita untuk tidak beraktivitas kepada kegiatan dunia. Nah, oleh karena itu kita memperhatikan keseimbangan hidup. Bagi orang yang meyakini rezeki itu ketentuan daripada Allah, kalau Allah menentukan hari itu rezekinya berdagang 5 juta umpama, maka tidak akan lari walaupun ia menggunakan waktunya untuk beribadat kepada Allah. Nanti takaran yang 5 juta itu tetap diberikan oleh Allah. Jadi yang menyebabkan orang itu lalai karena salah dalam memahami konsep dunia kehidupan, seolah uang itu dapat mengatasi masalah. Padahal kalau kita memahami hakikat kehidupan, yang dapat mengatasi masalah kehidupan itu hanya Allah dengan sarana doa dan komunikasi kita kepada Allah. Yang kedua, yang menyebab kita lalai di dalam hidup, istri dan anak-anak kita. Memang istri dan anak-anak itu ada 2 konsep. Satu, dia menjadi lahan ibadah kepada Allah. Tetapi kalau tak salah arah, inya bisa menjadi lahan bala dan bencana. Nah, jadi di dalam Al-Quran dikatakan jangan istri-istri kamu dan anak-anak kamu dalam melalaikan kamu dalam mengingat Allah. Ini tergantung daya pandang kita, bagaimana cara kita mengaturnya. Kalau niat kita benar, maka insya Allah istri dan anak-anak kita itu menjadi lahan ibadah di sisi Allah. Tapi kalau salah cara mengaturnya, inya menjadi bala dan bencana di dalam kehidupan. Nah, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, inya merupakan semata-mata ujian daripada Allah kalau kita salah mengatur dan menempatkannya dalam kehidupan. Yang menyebabkan kita lalai yang ketiga ialah
kenikmatan dunia dengan bermacam ragam dan jenisnya. Kenikmatan dunia itu macam-macam. Salah satu contoh kenikmatan dunia yang kita miliki handphone sekarang ini. Asik lihat itu, padahal orang sudah bang di masjid. Nah, kalau kita asik dengan pekerjaan itu, berarti kita termasuk orang-orang yang lalai di dalam hidup. Oleh karena itu, orang-orang yang lalai di dalam hidup itu adalah orang yang rugi semata-mata. Karena hidup ini permainan. Kalau kada untung rugi. Oleh karena itu kita nang memilih. Apabila kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, berarti kita termasuk orang yang rugi. Umur kita bertambah, tapi ibadat kita bertambah. Ini orang yang untung. Kalau umur kita bertambah, maksiat kita nambah, ini orang yang rugi. Nah, jadi kalau bisa dalam mengarungi kehidupan ini, umur bertambah, ketaatan kita bertambah, ilmu kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah bertambah. Jangan umur bertambah, maksiatnya menambah juga. Ini orang yang rugi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika sekiranya kepada anak Adam memiliki harta benda dari 2 lembah, niscaya ia berkeinginan mempunyai 3 lembah, karena tidak akan kenyang-kenyangnya perut anak Adam itu sehingga mereka mencium tanah, dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dimisalkan dalam hadis ini, misalnya kita sudah memiliki fasilitas harta kekayaan 2 lembah, maka mau 1 lembah yang ketiga. Nah, sampai kita mencium tanah, artinya kematian itu merenggut baru ampih. Bukan tidak boleh kita memiliki harta, bukan tidak boleh kita memiliki fasilitas, tapi yang harus diingatkan, harta dan fasilitas itu kalau bisa untuk menunjang kesuksesan agama, untuk investasi akhirat. Nah, ini yang benar, artinya orang yang tidak dilalaikan oleh dunia. Di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ayat